Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Mutia Sabrina dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Samudra semester 5 ingin mempresentasikan tentang geometri transformasi tentang rotasi 2 kali putaran. Ayo kita bahas komposisi hasil kali putaran dalam rotasi. Komposisi hasil kali putaran adalah hasil kali atau komposisi dua putaran dengan satu pusat yang sama atau adalah transformasi identitas. Dua kali putaran atau dua kali berotasi pada pusat yang sama. Andaikan kita ada garis X dengan garis Y. Andaikan saya buat titik A-nya tuh di sini. Nah, kita tarik dari pusat yang sama yaitu 0,0. Dirotasikan sebesar 30 derajat. Nah, kita tarik melengkung, maka disinilah A aksen atau X aksen Y aksennya. Selanjutnya, dirotasikan kembali 0, beta pada rotasi kedua sebesar 120 derajat. Nah, kita tarik lengkungan dari A aksen, X aksen, Y aksen, kita rotasikan sebesar lagi 120 derajat. Nah, disitulah A aksen, X aksen, Y aksen. Nah, karena pusat yang sama, maka kita bisa menghitung secara langsung dengan menambahkan sudutnya alfa tambah beta. Nah, di sini ada teorema yang ingin kita buktikan dan kita gambar. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan teorema. Diketahui, andaikan ada rotasi pusat A pada psi 1 dan rotasi pada pusat B sejauh psi 2. Tarik garis S sama dengan AB. Kita tarik, kita buat garis S sama dengan AB. Jika besar sudut X, XAY sama dengan besar sudut XAZ adalah sama dengan setengah dari psi 2. Maka besar sudut psi 1 itu sama dengan besar sudut psi 2. Maka rotasi pada pusat A sejauh psi 1 itu menghasilkan 2 kali pencerminan pada garis T dilanjutkan dengan garis S, dan pada pusat B sejauh psi 2 adalah 2 kali pencerminan pada garis S dilanjutkan dengan garis U. Nah, karena garis T terletak pada pusat A pencerminannya, maka kita akan membuat garis T yang kita tarik melalui titik A. Kenapa? Karena pencerminan pada garis T terletak pada rotasi pusat A. Maka kita tarik garis T pada titik A. Dan yang B, karena pencerminan pada garis U terletak pada pusat B, maka kita tarik garis U melalui titik B. Nah, setelah kita sudah membuat dua garis, yaitu garis T dan garis U, kita bisa melakukan pencerminan. Selanjutnya kita akan melakukan pencerminan. Pada rotasi pusat A sejauh psi 1 adalah pencerminan pada garis T dilanjutkan dengan garis S. Kita misalkan kita taruh titik pusatnya P di sini. Selanjutnya kita akan cerminkan terhadap garis T. Ini garis T, maka cerminnya di sini. Inilah P aksennya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pencerminan terhadap garis S. Ini kan garis S, maka cerminnya kan ke sini. Maka terusnya akan ke sini, maka ini adalah P aksennya. Nah, pada pusat B yaitu MU MS. Pertama kita cerminkan terhadap garis S. Kita taruh pusat P-nya di sini. Kita cerminkan terhadap garis S. Maka di sini P aksennya dilanjutkan dengan kita cerminkan terhadap garis U. Maka di sini P aksennya. Jadi hasil dua kali pencerminan rotasi pada pusat B yang dirotasikan kembali pada pusat A sejauh psi 1 itu menghasilkan MUMT. Nah, kita membuktikan apakah dua kali pencerminan itu menghasilkan MUMT. Karena perkalian MS dikali MS itu adalah identitas, maka yang tersisa adalah MUMT. Nah, tadi udah kita cari bahwa garis U dengan garis T yang tidak sejajar itu menghasilkan perpotongan. Nah, dia bilang apabila U sejajar dengan T, maka rotasi pada pusat B sejauh psi 2 dirotasikan kembali pada pusat A sejauh psi 1 adalah suatu geseran. Kita ingin membuktikan, maka kita akan melakukan pencerminan. Nah, pada pusat B itu kan MUMS, berarti misalkan saya taruh titik P di sini. Nah, dicerminkan terhadap sumbu S, garis S, maka tetap di sini kan cerminnya. Nah, yang kedua dilanjutkan dengan garis U.
ini garis U, maka cerminnya ke sini, maka inilah P aksen-aksennya. Nah, yang kedua pada rotasi pusat A, misalnya saya taruh titik P di sini, dicerminkan terhadap garis T, ini garis T, maka cerminnya di sini, inilah P aksennya. Dicerminkan lagi terhadap garis S. Nah, karena P aksen ini terdapat di garis S, maka cerminnya juga di sini, maka di sini juga lah P aksen-aksennya. Maka terbukti bahwa apabila U sejajar dengan T, dia bukan suatu perpotongan tapi merupakan suatu geseran. Dalam teoremanya, dia ingin membuktikan lagi kan, andaikan rotasi pada pusat C, psi, sama dengan itu rotasi pada pusat B, psi 2, dirotasikan kembali pada pusat A sejauh psi 1, apakah terdapat psi 1 dan psi 2? Nah, tadi kan sudah kita cari bahwa garis U dengan garis T itu berpotongan pada pusat C kan. Kita ingin membuktikan apakah terdapat hubungan psi 1 dengan psi 2. Nah, besar sudut ABC itu adalah setengah psi 2. Besar sudut BAC sama dengan setengah psi 2 juga kan, karena tadi diketahui adalah besarnya sama. Besar ACB sama dengan setengah psi 1 tambah psi 2. Kenapa bisa psi 1 dengan tambah psi 2? Nah, itu rumusnya seperti yang di awal tadi. Kita bisa menambahkan jika dia 2 kali rotasi. Pada rotasi pertama itu kita bisa simbolkan dengan alfa, dan pada rotasi kedua kita simbolkan dengan beta. Nah, jadi psi sama dengan setengah psi 1 tambah psi 2 sama dengan, karena tadi diketahui pada psi 1 adalah 30 derajat ditambah psi 2 adalah 30 derajat, maka psi adalah 60 dibagi 2 sama dengan 30 derajat. Maka sudut setengah psi dari garis T ke garis U untuk perpotongannya yaitu 30 derajat ditambah 30 derajat sama dengan 60 derajat. Maka 2 psi sama dengan 60 derajat ditambah 30 derajat menghasilkan 180 derajat. Kita masukkan yaitu rumusnya 2 psi sama dengan Q1 tambah Q2, maka 2 psi sama dengan 180 derajat ditambah psi 1 dan psi 2. Jika diketahui lagi di dalam teorema psi 1 dan psi 2 adalah lebih besar sama dengan 180, apakah psi sama dengan psi 1 tambah psi 2 min 360? Kita menggunakan teorema kasus yang itu, maka kita ingin membuktikan. Misalkan dan andaikan kita ketahui psi 2 adalah 140, psi 1 60, maka psi adalah, kita masukkan teoremanya untuk membuktikan, yaitu psi 1 tambah psi 2 min 360 itu menghasilkan psi sama dengan min 160. Kita masukkan hasil dari psi adalah 160 sama dengan psi 1 tambah psi 2 min 360. Nah, karena dia lebih kecil psinya tersebut dan psi 1 tambah psi 2 tadi kan kita udah cari hasilnya 180, maka terbukti psi 1 tambah psi 2 lebih besar 180, maka psi menggunakan teorema psi 1 tambah psi 2 min 360. Di sini ada contoh soal, yaitu tentukan koordinat bayangan hasil rotasi titik A sejauh 3,4 sebesar 110 derajat terhadap titik pusat P 2,1 dan dilanjutkan rotasi sebesar 70 derajat terhadap titik pusat yang sama yaitu 2,1. Penyelesaiannya diketahui titik awalnya itu kan X, Y. Pada A 3,4, nah titik pusatnya itu PQ, itu disebut dengan melalui pusat yang sama yaitu 2,1. Maka kita masukkan rumus matriks rotasi yaitu X aksen kurang P, Y aksen kurang Q sama dengan cos alfa tambah beta, sin alfa tambah beta, min sin alfa tambah beta, cos alfa tambah beta dikali dengan X kurang P, Y kurang Q. Nah, kita masukkan nilai dari P tersebut tadi adalah 2 dan Q-nya adalah 1. Kita masukkan nilai alfa tambah betanya. Yang pertama, dia kan berotasi sebesar 110 derajat itu sebagai alfa, dan betanya pada rotasi kedua yaitu 70 derajat.
Maka kita masukkan saja ke dalam rumusnya, yaitu cos 110 derajat ditambah 70 derajat min sin 110 derajat tambah 70 derajat sin 110 derajat ditambah 70 derajat dan cos 110 derajat ditambah 70 derajat dikali dengan x-nya, titik awalnya tadi apa? X-nya melalui 3,4, berarti x-nya adalah 3 dan y-nya adalah 4. Kita masukkan lagi nilai P dan Q, yaitu 2 dan 1. Karena dia melalui titik pusat yang sama. Maka bisa kita hitung, yaitu kita buat x aksen kurang 2, y aksen kurang 1 sama dengan cos 110 derajat ditambah 70 derajat adalah 180 derajat, sin 180 derajat, min sin 180 derajat, cos 180 derajat dikali dengan 3 kurang 2 adalah 1, 4 kurang 1 adalah 3. Maka cos 180 derajat adalah min 1, min sin 180 derajat adalah 0, sin 180 derajat 0, cos 180 derajat min 1 dikali dengan 1 dan 3. Min 1 dikali 1 adalah min 1, ditambah 0 dikali 3 adalah 0. 0 dikali 1 adalah 0, ditambah min 1 dikali 3 adalah min 3. Maka x aksen kurang 2, y aksen kurang 1 adalah min 1, min 3. X aksen kurang 2 sama dengan min 1, x aksen sama dengan perpindahan luas, yaitu menjadi 2 kurang 1, x aksen sama dengan 1. Nah, y aksen kurang 1 sama dengan min 3, maka y aksen sama dengan perpindahan luas, yaitu satunya menjadi positif ke kanan, 1 dikurang 3, y aksen sama dengan min 2. Nah, sampai sini saja pembahasan kita tentang komposisi hasil kali 2 rotasi. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.